sadarnya masyarakat akan gaya hidup sehat dan mulai banyak orang yang pindah menjadi vegetarian, membuat bisnis pertanian organik jadi meningkat dan mulai diminati banyak orang sebagai peluang bisnis. Masyarakat yang menganut gaya hidup sehat dengan cara mengonsumsi sayuran dan buah-buahan tanpa pengawet dan ditanam secara hidroponik bisa menjadi target utama bisnis ini. Hasil dari usaha di bidang ini sedang gencar dicari bukan hanya masyarakat, tapi perusahaan pangan sampai restoran juga membutuhkannya. Satu-satunya kelemahan dari bidang ini adalah kamu harus terbiasa dalam pengelolaannya dan biaya yang dibutuhkan akan lebih tinggi saat baru memulai bisnis ini. Namun hal itu tidak akan menjadi hambatan apabila kamu tidak pantang menyerah. Jual beli alat dan mesin pertanian. Kalau kamu berpikir bisnis di bidang ini butuh modal besar, maka dipastikan bahwa hal tersebut salah besar. Modal yang kamu butuhkan dalam bisnis ini hanya sebuah alat komunikasi dan alat pembayaran seperti visa. Kebutuhan bahan pokok yang semakin meningkat dan banyaknya petani yang mulai pindah haluan profesi menjadi bisnis jual beli alat dan mesin pertanian memiliki prospek yang luar biasa di Indonesia. Kamu bisa menjadi reseller dari produk pertanian. Kamu dapat melakukan transaksi secara online dan offline. Bisnis di bidang ini juga bisa dijadikan investasi ke depannya. Jadi buat kamu tidak perlu khawatir akan mendapat keuntungan yang kecil. Menjual bibit. Penjualan bisnis pertanian pada bidang ini jarang diminati oleh pemula di Indonesia, namun pasti selalu ada awalan untuk segalanya. Dengan cara kamu tidak mudah menyerah dan tetap fokus juga kerja keras, maka kamu tidak akan mungkin dikhianati oleh usahamu sendiri. Jika kamu sudah berhasil membuat bibit yang berkualitas baik, kamu dapat menggunakan pemasaran yang ekstrim ke perusahaan besar ataupun ke petani agar bibit kamu dapat dikenal. Budidaya tanaman hias sempat populer di kalangan pecinta tanaman, namun karena satu dan hal lain, tanaman hias sekarang sedang mengalami penurunan harga jualnya. Walaupun sedang mengalami penurunan harga jual, bukan berarti bahwa tanaman hias tidak bisa menjadi satu bisnis yang menguntungkan. Bisnis ini juga tidak memakan waktu dan tenaga ekstra dalam proses pembudidayaannya. Selain itu, masih banyak orang yang membutuhkan tanaman hias, entah sebagai pelengkap dekorasi rumah maupun juga sebagai koleksi. Jadi kamu tidak perlu takut bahwa bisnis pada bidang ini akan merugi. Investasi. Selain membuka cabang bisnis baru, kamu bisa berinvestasi pada bisnis pertanian yang sudah ada. Seperti memberikan modal untuk para petani atau pelaku-pelaku bisnis yang masih baru.